Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Junaidi. Uh, Selamat menonton dan mari belajar bersama teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bab lafaz atau kata. Nah, di bab ini kita akan mempelajari mengenai kata atau makna kata itu sendiri. Dan kita juga mempelajari wujud daripada kata-kata itu sendiri. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa kita ngopi dulu. Mari ngopi bersama bagi para pendengar yang budiman. Oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai lafaz itu sendiri atau kata atau makna kata itu sendiri dan posisi kata itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, kita belajar ilmu logika atau dalam membahas ilmu logika itu kita sebenarnya penting memahami makna di balik kata itu sendiri teman-teman. Namun itu bukan berarti kita itu tidak mempelajari kata. Tidak. Kita juga memerlukan memahami kata itu sendiri, mempelajari kata itu sendiri karena kata itu memiliki makna yang beragam dalam suatu bahasa. Nah, oleh sebab itulah wajib kita mempelajari kata itu sendiri. Jadi teman-teman, yang paling penting kita belajar kata-kata ini, yaitu kita dapat memahami makna posisi kata-kata itu sendiri. Dan juga kita dapat melihat makna atau esensi suatu pahaman atau proposisi yang kita yakini secara universal tanpa dipengaruhi oleh bentuk dan keindahan kata-kata itu sendiri. Karena kenapa teman-teman? Karena di dalam suatu bahasa, kata-kata itu memiliki beragam makna. Nah, jika suatu kata itu memiliki beragam makna, itu akan memengaruhi esensi dari pahaman kita tentang sesuatu itu sendiri. Jadi teman-teman, dalam kata-kata ini terdapat pembagian wujud di dalamnya. Wujud ini dibagi menjadi dua. Yang pertama wujud hakiki, yang kedua adalah wujud bukan hakiki. Jadi begitu teman-teman. Nah, wujud hakiki ini bagaimana? Wujud hakiki ini ialah dibagi menjadi dua lagi, yaitu wujud luar akal dan wujud dalam akal. Nah, wujud luar akal ini adalah suatu bentuk atau sesuatu yang memiliki bentuk yang berada di luar akal kita, seperti rumah, langit, awan, kasur, spring bed, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan wujud dalam akal ini adalah kepahaman kita tentang sesuatu yang ada di dalam akal kita atau pengetahuan kita yang tersimpan dalam akal kita ini. Pahaman kita tentang langit, bumi, rumah, dan lain sebagainya itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita membahas yang kedua, yaitu wujud bukan hakiki. Wujud bukan hakiki ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah wujud kata atau lafaz, yang kedua adalah wujud tulisan. Nah, wujud kata ini ialah ketika kita ingin menyampaikan pikiran kita terhadap lawan bicara kita, kita tidak mungkin membawa kemana-mana sesuatu wujud yang ingin kita jelaskan
terhadap lawan bicara kita. Nah, wujud kata inilah menjadi fitrah bagi kita untuk mempermudah komunikasi antara satu dan yang lainnya. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita ingin menjelaskan air laut, ya, nah, tidak mungkin kita akan membawa air laut atau luasnya laut ini itu terhadap lawan bicara kita, sedangkan kita ini berada di hamparan hutan dan pegunungan dan jauh daripada air laut. Nah, untuk menyampaikan pikiran kita terhadap lawan bicara kita tentang luasnya laut, kita memerlukan kata dalam berkomunikasi atau menjelaskan tentang luasnya air laut ini terhadap teman kita atau lawan bicara kita. Jadi begitu teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah, yang kedua adalah wujud tulisan. Nah, wujud tulisan ini bagaimana? Nah, dalam mempermudah komunikasi, ya kan, alternatif yang lain selain kita komunikasi tatap muka atau di depan kita memerlukan tulisan dalam memberikan penjelasan terhadap orang lain. Kenapa demikian? Ya, karena tidak mungkin kita mampu menjelaskan terhadap khalayak umum tentang pikiran kita melalui komunikasi saja. Jadi alternatif yang lain kita harus melalui tulisan. Nah, tulisan inilah yang akan menjadi jalan lain untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita teman-teman terhadap masyarakat umum atau generasi yang akan datang. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang setia menonton video saya. Selamat belajar bersama. Jika ada kekurangan kata dari saya, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Pesan saya, jangan lupa kopi. Karena kopi memang hitam, tapi rasanya nikmat. Begitu pula dengan hidup. Cobaan memang selalu datang, tapi ada kenikmatan di balik cobaan itu sendiri. Jadi terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.